Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan, dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum, saudara, dan perwira ini punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu, saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh, dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh, saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan, saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau dia bertindak, segala sesuatu bisa terjadi. Hamba perwira ini mengalami sakit yang begitu parah, saudara. Dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini, saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita, tetapi Allah mengubahkan. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini?
Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu, saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel." Bagaimana perwira ini mengalami mujizat, saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya. Di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat seperti sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar, saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Saat Yesus datang, dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Saudara, dia seorang perwira. Dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku"? Itu kerendahan hati, saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah kujumpai." Jadi iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 9, dia berkata, "Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Apa yang dia jelaskan? Apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini, saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, "Aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku, dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku." Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi, Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi,
dan tidak ada yang mustahil bagimu, karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia. Tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia. Tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan, saudara. Dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan. Menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara. Mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya, lakukan mujizat ya Tuhan, lakukan perkara besar ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Sembuhkan penyakit mereka, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan.
Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anak-Mu terpapar virus COVID-19, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Lakukan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban, masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil, sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha, di mana di masa pandemi ini Tuhan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka.
Tuhan campur tangan. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka, sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan, oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.